Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan penuh semangat. Sesemangat kalian nonton channel YouTube gua, sesemangat kalian menjalankan kehidupan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini gua akan bahas seputar Real Madrid ya, yang drop point Las Palmas yang berhasil ditahan imbang oleh Real Madrid dengan skor 1-1 di Stadion Las Palmas. Dan tentunya gue juga akan bahas Barcelona. Ternyata sudah ada yang kesandung guys, sudah mendapatkan pengganti dari Marc Bernal yang absen selama 1 tahun. Dan gue juga udah dapat beberapa nama yang pas buat komunitas kita nih yang lagi nonton YouTube ini. Ada yang bilang namanya Tiki Talkers. Tiki Talkers. Jadi kan kalau talk L-nya nggak dibaca, Tiki Talkers. Gimana tuh buat kalian? Ya. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu komen, nonton, like dan subscribe, share channel YouTube gua, karena YouTube gua ini bukan cuma gua yang ngomong terus kalian dengerin, tapi kalian yang ngomong juga bisa berargumen di kolom komentar dan gue dengerin, gue bacain. Karena gue ada beberapa komentar yang gue inget tentang episode sebelumnya. Ada yang laporan juga Madrid tahan imbang. Akhirnya gue nonton karena gue lupa kalau tadi pagi ada Madrid. Tapi karena gue langganan beIN Sport dan gue bisa nonton full matchnya di situ, bisa nonton full matchnya. Oke, kita bahas Madrid. Ini fans Madrid jangan bias ya, karena gue yakin yang nonton YouTube gue ini ada fans Madrid yang udah kenal gue, ada fans Madrid yang baru. Kalau yang udah kenal gue fans Madrid, dia udah siapin kupingnya pasti. Yang baru, ya nikmatin aja. Lu bisa gak nikmatin ini? Karena gue akan bahas Madrid yang ada Mbappe-nya hanya menghasilkan hasil imbang buat Real Madrid. Oke, sebelum ke Barcelona, kita bahas Real Madrid yang berhasil menahan imbang Las Palmas. Let's go! Madrid kali ini menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. Kalau misalkan kita lihat susunan strategi atau formasi dari Ancelotti, di sana ada Carvajal yang nggak diturunkan, Luis Vazquez terlebih dahulu, ada Militao Rudiger, terus ada Mendy yang udah bisa main kembali, lalu ada Tchouaméni dan si Federico Valverde ya, Tchouaméni. Lalu juga di depan striker, yaitu di depan Kylian Mbappe ada Luka Modric. Gue tahu maksudnya apa naruh Luka Modric di awal Ancelotti, gue tahu ya. Di depan ada Kylian Mbappe, kiri ada Vinicius Junior dan kanan ada Brahim Diaz. Oke, gue bahas mungkin dari golnya dulu. Gol yang tercipta ini dari Las Palmas. Gue ada beberapa pemain yang emang kalau kayaknya dia nih yang bikin si Las Palmas bisa ditahan imbang sama Madrid gitu. Salah satunya ada Murielo, ya pencetak gol di menit keempat, itu gol cepat. Lalu ada Sandro, ini anak La Masia bareng Munir, bareng Christian Theo. Terus juga ada kiper Celissen juga yang pernah perkuat Barcelona dari Liga Belanda, ini kiper Belanda ya. Dan ada siapa ini? Campana di lini tengah, karena si Las Palmas ini formasinya 4-1-4-1. Jadi emang dia udah siap defense. Cuma masalah siap apa nggak siap, silakan berargumen. Kalau lu fans Madrid mungkin nggak setuju sama gua. Pertandingan tersebut Las Palmas itu justru ya terlihat seperti tim yang siap bertempur, siap bertanding, bahkan siap untuk merepotkan dan mengalahkan Real Madrid. Sementara Real Madrid terlihat di lapangan bukan Madrid belum siap, tapi kayak Madrid yang belum menemukan feel untuk bermain bola. Jangankan feel strategi, feel bermain bola pun belum dapat. Ada meme di X atau di Instagram yang bilang Ancelotti tuh naruh semua pemain di kiri semua. Dan itu bener. Kayak Mbappe ke kiri, Brahim Diaz terus ke kiri, si Vini terus ke kiri. Maksud gua, ini Madrid yang sekarang nih, sejauh ini ya, Madrid seperti tim yang tanpa instruksi dari pelatih. Gue nggak tahu ya, mungkin Ancelotti ntar dari pertengahan ke depan baru ngegas atau
ya ini kan maraton, jadi nggak perlu langsung ngegas di awal. Cuma yang terlihat seperti itu. Madrid bermain di lapangan berhadapan dengan Las Palmas seperti pemain yang belum dapat briefingan dari pelatih. Madrid terlihat bukan cuma belum siap, tapi kayak feel sepak bolanya belum ada di situ. Bahkan udah mulai kelihatan ada argumentasi-argumentasi yang beradu antara Mbappe dan Vini. Ada di situ. Udah mulai kayak Mbappe kayak gua nggak cocok striker ya, gue main di sayap aja lah gitu. Tapi kalau gue sayap, Vini nggak mau bergerak. Udah mulai ada kayak gitunya Madrid nih. Tapi yang tadi gue bilang, jangan-jangan emang ya udah nih maraton, nggak perlu ngegas di awal, tahu kapan momennya harus ngegas. Cuma dalam 3 match udah ada 2 drop point melalui hasil imbang. Ada Mbappe kayak matain ekspektasi sih menurut gua, itu yang terjadi di Madrid. Belum lagi ada yang bilang kalau misalkan Mbappe ini baru mengeluarkan kualitas sesuai rekrutan. Jadi karena karena rekrutan gratis, kualitasnya juga gratis. Tapi kan ada pembayaran apa gitu, 150 juta gitu atau yang terjadi dengan Kylian Mbappe. Cuma yang sejauh ini yang gue lihat Madrid Mbappe masih jadi Mba flop. Nah, bukan jadi Mbapuk tapi Mba flop, masih flop, dia masih beradaptasi. Karena beda, kalau Mbappe belum golin bilangnya masih adaptasi, tapi kalau Alvarez belum golin itu dibilangnya mandul ya, karena Alvarez Argentina. Jadi orang yang benci Argentina juara bilang Alvarez mandul gitu. Jadi gue belum melihat ada kesesuaian, keharmonisan di lini depan Madrid ya, karena di lini belakang juga udah mulai kebangun, tapi gue masih melihat belum ada kecocokan Rudiger dan Militao. Rudiger kemarin main bagus banget, tapi si Militao kemarin sebelum lawan Las Palmas ini bagus banget lawan Valladolid, tapi lawan Las Palmas banyak bola lepas dan beberapa kali dia lewat kena keping itu dari Real Madrid. Gue paham masuk dari Ancelotti menaruh Luka Modric di awal karena biar langsung mengatur lini depan, biar langsung mengatur ritme. Tapi ternyata nggak ada juga nyawa Luka Modric tanpa Toni Kroos karena dia emang harus berpasangan. Makanya gue bilang ketika Toni Kroos lepas, siapa pemain yang mirip Toni Kroos lagi? Nah minimal kalau mirip sama Toni Kroos, berada di bawah satu level Toni Kroos, dia bisa main bareng Modric. Ini kan yang gayanya seperti Toni Kroos tuh belum ada. Federico Valverde udah keseringan main jadi sayap, ditaruh 8, taruh nomor 8, ya dia shoot dari luarnya bagus gitu kan. Cuma belum ada bola-bola ajaib dari Federico Valverde karena gue ngelihat dia sebagai midfielder yang flamboyan gitu, terus suka ngasih bola-bola ajaib ke striker. Itu gue bukan ngeliat kayak gitu. Dia muscle, dia ngotot, dia full power, shoot, adu lari, adu body, adu tabrak, itu yang ada di Federico Valverde. Tchouaméni Camavinga kan mirip, perebut bola gitu. Jadi Modric main sendirian nggak bisa di depan. Kalau misalkan Modric ada Bellingham itu masih mending. Cuma ya kita tunggulah Bellingham sampai main lagi. Kalau gue lihat seperti itu. Nah, Mbappe masih bisa dipertanyakan apakah dia nyaman di posisi 9 ya sebagai striker atau dia pengen nge-switch mulu sama Vini, tapi Vini kadang di-switch nggak mau, makanya numpuk di sebelah kiri gitu. Dan gue lihat Brahim Diaz, gue mengatakan Brahim Diaz gue lebih ngeri, lebih bisa kagum kalau sejauh ini kalau Brahim Diaz bermain sebagai pengganti. Ya itu kayak dia pasti golin, di assist. Cuma kalau main dari awal terus lu diparkir agak susah juga buat Brahim Diaz. Dan seperti yang gue katakan, bahwa sekarang karena Madrid udah superior lagi, dia tuh siap-siap aja bagaimana cara menembus tim yang berhadapan dengan Madrid tapi main parkir. Jadi itu aja dulu PR-nya. Kalau lu udah bisa nembus parkir, ya lu bisa tahu caranya menang. Sejauh ini Madrid belum tahu lagi caranya menang. Sejauh ini ya, lu lihat kata-kata gue jangan dipotong, sejauh ini. Ya, jadi Madrid sejauh ini Mbappe masih menjadi Mba flop karena belum bisa beradaptasi. Karena mungkin dia Mbappe, harusnya Mas P kali, biar jadi laki-laki yang bisa mencetak gol. Dan Mbappe masih bisa dipertanyakan apakah dia cocok di nomor 9 sebagai striker. Karena kalau dia switch play dengan Vini ke kiri, Vininya nggak ke tengah, jadi numpuk di sebelah kiri. Brahim Diaz itu masih kaku kalau bermain sebagai starting line up. Itu yang terjadi pada Real Madrid.
Di babak kedua, akhirnya Madrid menemukan gol, yaitu melalui Vinicius. Ini pas ada Güler masuk, pas beberapa pemain dimasukin. Tapi ya ini dia, kalau lu gol melalui set piece, berarti lu nggak menciptakan gol melalui open play, melalui gameplay lu. Jadi belum bisa dikatakan Madrid dengan gampang membongkar parkir bus tim La Liga yang akan bertemu Real Madrid. Cuma masalahnya ada beberapa peluang dari Las Palmas ini yang gua nggak menuntut untuk itu peluang harusnya jadi gol, enggak. Ada satu gol di menit ketika udah 1-1 tendang penalti, ada satu gol Las Palmas itu di menit-menit akhir yang dari di heading ke tengah, di shoot pakai kaki kanan, Courtois diem dan gol tercipta, namun gol dianulir oleh wasit karena dibilang dan dikatakan oleh wasit itu offside. Setelah itu pemain Las Palmas mungkin salahnya protesnya nggak terlalu kencang karena speed bola langsung diambil, langsung ditendang. Tapi gua nggak tahu alangkah baiknya dan alangkah bijaknya kalau memang itu offside, toh ya dicek VAR dulu. Nggak sampai 1 menit wasit lari ke pinggir lapangan ngelihat monitor apakah VAR apa enggak, konfirmasinya seperti apa. Karena gue itu nggak gol nggak apa-apa, karena gue minta nonton bola kan kadang pengen keadilan juga, ya gak? Jangan kayak misalkan mentang-mentang punya kekuasaan, ketika ada kasus yang ada CCTV-nya, ketika di CCTV dicek itu mati CCTV-nya atau rusak, kan sering tuh ya ada, bukan di sini, bukan di Indonesia, ya di luar. Cobalah jangan bola ngikutin kayak gitu-gitunya, jangan. Ya ketika punya kekuasaan, ada kasus yang ada CCTV-nya, lalu ketika kasus itu ingin diungkap, CCTV-nya mati dan rusak. Enggak, VAR lu hidup. VAR lu bisa dinyalain, VAR lu bisa disetel, lari dari tengah lapangan ke pinggir nggak cukup, nggak lebih dari 1 menit. Dicek VAR, diskusi nggak lebih dari 1 menit. Ya, tambahan waktu bisa, additional time-nya itu bisa 4, bisa berapalah. Jadi gua nggak menuntut itu gol atau itu offset, nggak. Menuntut keadilan aja. Alangkah baik dan bijaknya itu harusnya dicek VAR dulu. Ya gak? Nah, itu yang terjadi. Masuklah Endrick. Ya, Endrick Shelton. Seperti yang gue bilang kemarin, gue itu salah menilai Endrick. Gue bilang apa sih bagusnya Endrick sehingga Madrid meminang seorang Endrick. Kemarin Endrick golin, langsung tuh dipanggilin. Mana yang kemarin nanyain Endrick. Itu lu lihat, 1 shoot, 1 gol, main cuma 4 menit waktu normal, tapi udah memberikan dampak yang luar biasa. Iya, mohon maaf, gue salah. Dan gue mengatakan bahwa Endrick pasti bisa melakukan itu berulang-ulang, karena itu bukan sebuah keberuntungan. Kalau malam ini ya emang dikunci banget ya, bukan masalah beruntung atau enggak, susah tuh ngegolin kayak gitu. Jadi momennya harus pas. Jadi gue kan bilang Endrick akan melakukan ini berulang-ulang, bukan ini tanpa keberuntungan, dan ia akan melakukan dalam big partai, big match juga. Jadi setelah lu lihatlah ya, jadi pertandingan kali ini Real Madrid terlihat memang seperti belum siap, belum beradaptasi, bahkan kayak nggak latihan. Las Palmas justru yang siap, dia mengendalikan permainan, entah ketika dia counter atau ketika dia bertahan, dia terlihat cukup tenang, dia berani build up dari belakang, berani build up dari bawah pelan-pelan ke depan, dan membuahkan hasil gol. Dan untungnya Las Palmas mencetak gol lebih dahulu. Seperti yang gue katakan, kalau lu ketemu tim parkir, nih ya, buat Madrid kalian fansnya siap-siap, ketemu tim yang parkir, kalau bisa golin dulu. Gol dicepat di menit awal, golin. Karena lu repot kalau misalkan lu kebobolan duluan, ya, lu ampe dari pinggir lu shoot, lu bola skrimik, lu bola luar kotak penalti, itu susah. Akhirnya lu mendapatkan penalti itu berkat kecerdasan Arda Güler juga menurut gua. Itu yang terjadi, ya. Dan Madrid saat ini masih ada di peringkat 5. Cuma gue masih pengen ngeliat Bellingham main nanti seperti apa, lawan ketemu tim-tim di parkir lagi seperti apa. Karena kompetisi masih jauh, setelah match terakhir di bulan ini Agustus akan ada jeda internasional. Dan mudah-mudahan nggak ada yang cedera, entah pemain Madrid, pemain Barcelona, pemain Atletico, pemain siapapun di La Liga dan di dunia, nggak ada yang cedera pas jeda internasional ya. Nah, sekarang kita ke Barcelona ya. Tadinya Eric Garcia itu sudah menuju ke kesepakatan bahwa dia akan balik atau dijual ke Girona. Tapi mendengar kabar Bernal yang absen 1 tahun itu, Eric Garcia akhirnya
diberikan lagi kesempatan untuk menggantikan, untuk bermain, tapi bukan sebagai back, tapi melainkan menggantikan posisi dari Mark Bernal. Dibilang karena katanya sama-sama kiri. Ya beda kirinya Bernal nih, kiri gelandang tuh bolanya enak, megang bola kontrolnya enak. Sementara Garcia passing belum terlalu terlihat bagus, cuma kalau untuk merebut bola oke. Jadi ini gue gedek banget sama kejadian Bernal cedera tuh. Untung Pedri juga nggak cedera. Ya jadi seperti itu. Ada yang komen juga kayak di bawah di kolom komentar tuh, yang ganti Bernal si Kubarsi bang. Ada yang setuju sama gua, ada, coba deh kita cek komen. Kita cek komen-komen, ada yang setuju sama gua bahwa Kubarsi juga dia punya feeling ada Kubarsi yang bakal maju ke tengah untuk gantiin posisi Mark Bernal, sehingga fullbacknya bisa berkreasi lagi. Cancelo udah nggak dapet. Terus Hector Alex Faye juga udah dijual ke Celtic malah 2026. Malah agak susah kehilangan back sayap kiri. Cuma ada di sayap kiri itu ada Ansu Fati, ada Ferran Torres, dan kalau misalkan Pau Victor bisa main di situ agak susah ya. Malah mending Rapinya yang main di situ, tapi Olmo di belakang si siapa? Lewandowski. Oke, gitu aja teman-teman. Gue masih nyari nama apa yang enak buat komunitas kita ini yang dengerin, karena nanti mungkin kalau gua ada waktu, ya sempetin waktu, kita main fun football kali ya. Entah main di soccer atau futsal, atau kita main lapangan football. Jadi, atau gue bikin merchandise juga. Kemarin gua nggak nyangka ya kalau bikin merchandise tuh laku banyak dan banyak peminatnya. Nanti gue bikin lagi, ada timing yang pas. Tapi gue masih menanya sama kalian apa yang tepat buat komunitas kita. Apa TikTokers atau udahlah ya. Yang penting kalian kan juga bisa follow Instagram gua. Di situ ada grup pecinta Barcelona dan grup main bola yuk. Dan jangan lupa nanti tanggal 1 September itu ada live reaction Manchester United berhadapan dengan Liverpool. Itu di YouTube-nya My Super Soccer. Dan ada juga 31 Agustus ini Barcelona akan berhadapan dengan Valladolid. Kita lihat gimana reaksi dari Hansi Flick sepeninggalan atau absennya Mark Bernal selama 1 tahun. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton premiernya ini, karena gue putar jam 7, dan yang udah nonton gulungannya, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang sudah kerja diberikan kesuksesan yang makin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.